Ketika ada satu anggota tim itu merasa lagi gelintir, ya kan, teman yang lain mengingatkan. Tema kali ini, mungkin bukan tema yang baru lagi nih. Teman-teman sudah pasti tahu, KPI bukan alasan. Beli makan harus bayar, minumnya jus mongko. Hai insan pegadaian, apa kabar? Salam budaya, salam sadar risiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kanwil 11 Semarang kali ini. Mungkin jika sebelumnya bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian melihatnya Andy, ini ada wajah baru ya mungkin. Perkenalkan, nama saya Tegar dari ROK Kanwil 11 Semarang. Oke, podcast ini diharapkan menjadi salah satu media edukasi untuk menumbuhkan budaya sadar risiko dan anti fraud kepada rekan-rekan semuanya. Oke, untuk berikutnya tema kali ini, mungkin bukan tema yang baru lagi nih. Teman-teman sudah pasti tahu, KPI bukan alasan. Oke, kenapa maksud dari tema ini KPI bukan alasan adalah bagaimana kita memahami salah satu triangle fraud adalah pressure. Apakah pressure itu? Kita ketahui salah satu pressure itu desakan KPI. Pasti pada udah tahu dong. Kenapa sih kok bisa dikatakan desakan? Karena kan KPI ada target. Nah, dari sini adalah KPI memang ada target, tapi ketika kita mencapai target, kita bisa melakukan tanpa fraud. Dan fraud itu harus kita ganyang. Oke, sekarang lanjut ke pembicara kita ya. Mungkin teman-teman tidak akan kaget. Saya bawa pembicara orang yang sudah tahu, bukan orang baru, walaupun sebelumnya sudah ada. Oke, kita sambut Pak Camidudin Amron selaku Kepala Departemen Manajemen Risiko. Oke, selamat datang Pak. Terima kasih Pak Tegar. Kabarnya? Selamat datang juga Oke. di Mas Tegar di Kanwil Semarang ini. Iya Pak. Oke, thank you. Masih bagus ya Pak. Alhamdulillah. Oke. Siap. Terima kasih Pak ucapannya. Selamat datang berikut. Oke, untuk podcast kali ini Pak sebagai pembuka, boleh diceritakan apa sih Pak pengalaman Bapak selama di manajemen resiko ini? Karena manajemen resiko ini kan salah satu unit kerja yang bernaung ada fraudnya di dalamnya, terkait apa itu fraud, tindak lanjut fraud, pengembalian fraud. Nah itu, menurut Bapak gimana Pak pengalamannya selama di manajemen risiko ini terhadap fraud-fraud yang ada ini? Oke, yang pertama begini sih, kalau manajemen risiko itu juga sebenarnya tidak hanya mengurus yang masalah fraud juga itu. Kami juga di manajemen risiko itu juga mengawal bisnis. Iya. Jadi kami juga ikut memastikan bahwa bisnis ini sudah berjalan dengan sesuai relnya, gitu kan, sesuai dengan relnya. Iya. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa kami manajemen risiko ini bukan menjadi rem dari teman-teman untuk berlari, gitu kan. Jadi kami tidak akan mengerem, gitu kan, tidak mengerem untuk teman-teman untuk berlari, tetapi kami memastikan bahwa teman-teman ketika berlari adalah berlari dengan aman, gitu kan. Iya, berlari nggak ada kejeglong, nggak ada apa begitu. Nah, terkait juga dengan KPI ini kan. Jadi KPI ini sebenarnya ya tidak ada hubungannya lah KPI dengan fraud gitu seharusnya, gitu kan. Seharusnya, karena Pak. KPI ini adalah satu panduan kita untuk pencapaian target kan, Iya, gitu kan. betul. Pencapaian target satu panduannya, Iya. gitu kan. Sehingga kami di Kanwil juga memastikan bahwa teman-teman semua ini sudah berjalan sesuai dengan strategi yang ditetapkan oleh manajemen, gitu kan. Jadi pressure jangan diartikan bahwa ini satu tekanan yang harus membabi buta untuk mencapai KPI, gitu kan. Dan harus Nah, tercapai jadi gitu. ini adalah satu upaya dari seorang pimpinan leader, dalam hal ini Bu Pinwil ya. Bu Pinwil ketika melakukan, atau mungkin kalah pincap lah katakanlah. Bisa di Bu Pinwil, bisa di deputi atau level pincap gitu. Melakukan satu pressure kepada tim di bawahnya adalah dalam upaya memastikan bahwa timnya itu telah berjalan sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini strategi yang sudah disusun dari awal. Gitu kan. Ini penting sekali. Jadi jangan diartikan bahwa pressure itu harus upaya menekan bawahan untuk mencapai target
yang secara kalau buta gitu kan. Nah ini memastikan bahwa pressure ini adalah istilahnya upaya dari leader pimpinan untuk memastikan bahwa timnya itu telah bekerja sesuai dengan yang telah disepakati, strategi yang disepakati. Nah kemudian seorang pimpinan ini juga akan setiap waktu tertentu dia akan melakukan pemantauan, monitoring seberapa jauh kita bisa berjalan, seberapa jauh jalan kita ini efektif, gitu kan? Nah ini yang nanti terkait dengan strategi ketika mungkin strategi pilihan pertama tidak berhasil, maka kemudian ketika melakukan monitoring, dievaluasi ternyata strateginya tidak pas, maka dirubahlah strategi. Kemudian dilakukan lagi yang namanya monitoring atau harus bergerak sesuai begini gitu. Sepakat sudah sejalannya begini. Saya rasa itu sih yang mungkin perlu kami sampaikan. Oke, terima kasih banget Pak Bang. Jadi gitu rekan-rekan semua, terkait KPI ini suatu hal yang penting. Target memang harus dicapai, tapi dari penuturan Pak Amron memang semuanya itu ada SOP. Dan jangan lupa ada satu poin penting dari Pak Amron yang perlu saya kutip lagi, bahwa manajemen resiko itu tidak mengerem untuk bisnis. Jadi bisnis kita ini tetap bisa berjalan teman-teman. Namun sesuai SOP itu berlaku juga bahwa KPI ini bukan alasan ya Pak untuk melakukan fraud. Karena semuanya sudah ada SOP yang berlaku, target pun juga sudah disetting sesuai dengan kemampuan kita kok teman-teman. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya ya Pak. Kita ini langsung masuk aja, tadi kan sudah masuk fraud, kita tambah masuk lagi aja ya Pak. Betul. Oke, menurut Bapak nih sejauh ini seberapa besar sih peluang orang melakukan fraud dalam konteks KPI ini Pak? Seberapa besar Pak orang itu melakukan fraud karena alasannya KPI ini, target ini nih, kalau nggak fraud saya nggak bisa mencapai seperti itu. Sejauh mana Pak menurut Bapak Pak? Oke, menurut saya begini. Sekali lagi saya katakan bahwa fraud dengan pencapaian KPI sebenarnya satu yang tidak berhubungan gitu. Iya betul Pak. Tetapi kita sering mendengar ini, ketika kasus-kasus itu terungkap, itu pelaku sering mengatakan bahwa ini adalah upaya saya untuk mencapai KPI. Sering. Jadi itu menjadi pembenaran. Padahal satu hal yang berbeda. KPI itu tetap berjalan sesuai dengan pencapaian KPI ya. Pencapaian itu tetap berjalan sesuai dengan SOP-SOP yang terkait dengan produk ya sudah ada. Jadi tetap harus berjalan seperti itu. Nah, kita tinggal melakukan akselerasinya kan itu. Jadi tidak harus pencapaian KPI itu dengan menggunakan cara-cara yang tidak benar gitu kan. Kami di manajemen risiko juga setiap waktu selalu memonitoring lah. Jadi terkait dengan pertumbuhan bisnisnya, ketika ada anomali kita juga baca. Kemudian terkait transaksi yang tidak wajar kita selalu baca juga itu, kita baca, kita analisis, kemudian kita infokan juga ke tim manajemen sehingga nanti bisa dilakukan katakanlah antisipasi lebih awal. Jadi kami juga tetap memandang satu informasi dalam pertumbuhan bisnis terkait dengan kalau bahasanya gejala-gejala yang tidak wajar itu tetap kami baca. Ya, tetap kami baca. Tapi yang bisa saya katakan bahwa untuk mencapai KPI tidak harus dengan fraud. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Jadi itu rekan-rekan semua sudah ditutupkan oleh Pak Amron terkait KPI ini bisa dilakukan kok tanpa fraud. Jadi poin pentingnya juga pun kalau dalam peluang memang banyak ya Pak, karena sudah banyak orang yang terkait alasannya saya mengejar KPI makanya selalu melakukan ini. Jadi peluangnya pun memang besar. Namun di sini kita bisa memilih teman-teman bahwa apa sih yang kita mau lakukan untuk mengejar KPI ini? Kita mau fraud atau tidak? Kalau fraud ya sudah, tinggal tunggu saja tanggal mainnya ya Pak. Kalau itu. Tapi ada kok SOP yang jelas yang kita bisa ikutin bahwa bagaimana sih jalannya. Jadi teman-teman tinggal memilih mau melakukan hal baik atau yang buruk ya Pak. Oke, Pak, terima kasih. Untuk berikutnya nih Pak,
ciri-ciri spesifik nih orang yang melakukan fraud dengan alasan mengejar KPI, ciri-ciri orangnya ya Pak. Biasanya apa sih Pak? Orang ini tuh bagaimana dalam bekerja? Mungkin beliau bekerjanya lelet-leletan atau kayak istilah dari Ibu Pinbil, glender, seperti itu. Biasanya ciri-cirinya apa sih Pak orang yang mengejar KPI ini dan malah melakukan fraud? Oke, monggo Pak, bagaimana Pak? Beberapa pengalaman atau kejadian-kejadian yang pengalaman dari kejadian lah, mereview dari kejadian itu, teman-teman yang melakukan fraud itu biasanya adalah teman-teman yang malas bergerak sebenarnya. Iya, glendek ya Pak. Kita temukan ya istilahnya kita data itu membuktikan bahwa sebenarnya teman-teman yang melakukan fraud ini adalah orang-orang yang malas bergerak, malas keluar, sehingga mereka mau mencapai KPI dengan cara yang enak gitu kan, dengan cara yang enak cepat, mudah, cepat gitu kan. Nah itu ya, mereka sering mengabaikan proses. Itu yang mereka sering tinggalkan. Jadi pokoknya maunya KPI hasil gitu kan. Dari A langsung ke C tanpa ke B. Jadi mereka sering tidak melalui proses yang benar. Maka kami di manajemen risiko ingin memastikan bahwa teman-teman itu sudah berjalan sesuai prosesnya, dengan prosesnya, sehingga hasilnya pun akan menjadi hasil yang baik gitu. Jadi bukan hanya hasil akhirnya yang kita ukur, tapi proses itu kita akan ukur gitu kan. Kita akan lihat gitu. Jadi sekali lagi, yang salah satu ciri-ciri tadi itu sebenarnya orang itu malas bergerak, maunya hasilnya cepat, gitu kan. Itu yang salah satu ciri-ciri dan sekali lagi kembali kita ingatkan, penting adalah proses. Iya, betul Pak. Oke, dari poin Bapak Amran ini rekan-rekan, itu poinnya sudah bagus sekali. Bahwa poinnya yang paling penting nih, jangan gelendeng kalau kata Ibu Pinbil, atau jangan malas-malasan ketika bekerja ya Pak. Iya. Jangan malas-malasan. Kemudian ketika bekerja, kita harus tahu untuk dari A ke C itu pasti melewati B ya Pak. Jangan langsung ke C. Kalau bisa langsung ke C berarti ada pertanyaan di B, rekan-rekan. Seperti itu ya Pak. Iya. Kita harus menikmati proses tersebut, tapi ya jangan terlalu terlena karena ada target yang lain, begitu ya Pak. Oke Pak, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya Pak. Bagaimana nih Pak tindakan rekan-rekan ini ketika sudah melakukan sudah mendapatkan KPI? Mereka ini harus melakukan apa terkait strateginya gini nih, atau timelineku di bulan ini begini-begini, karena KPI kan pasti bukan hanya satu dong Pak, pasti ada target yang lain. Nah itu bagaimana Pak mereka menanggapi ketika sudah mendapat KPI ku A, B, C, itu bagaimana Pak? Monggo Pak, gimana Pak? Jadi peran leader, pimpinan itu untuk mencapai KPI penting. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah breakdown ini, KPI ini kan, ke breakdown yang lebih kecil. Jadi istilahnya step by stepnya, step kecil gitu kan. Kita jadi mulai melangkah dari katakanlah kalau kita katakan target 1 miliar 1 bulan ya, kita bagi sampai per hari, sehingga nanti per hari itu kita merasa lebih enteng, kita bisa semangat untuk melakukan karena ini sesuatu yang bisa kita capai. Iya betul. Kita breakdown, breakdown per hari bisa per bulan. Nah kemudian setelah kita breakdown, kita atur strateginya dan pastikan bahwa teman-teman tim itu sudah memahami strategi yang kita pilih. Betul Pak. Jadi dalam tim itu harus paham betul, masing-masing harus paham betul bahwa ini pilihan strategi yang sudah kita pilih. Saling mengerti lah ya Pak. Oke, itu penting karena nanti semua akan berjalan ketika mereka memahami, berjalan dengan yang searah gitu, tidak ada yang ngalor ngidul, kita searah belok-belok gitu. Ya Pak. Betul. Kemudian yang berikutnya adalah monitoring. Monitoring itu pertama, monitoring itu akan mengukur seberapa jauh kita sudah berjalan, gitu kan. Kemudian seberapa efektif strategi yang sudah kita tetapkan. Iya Pak,
monitoring ya Pak? Iya, monitoring dari yang monitoring ini yang kadang-kadang teman pahami sebagai satu pressure itu kadang-kadang kan. Iya betul. Pressure Pak. itu dipahami sebagai satu ya tekanan yang lebih. Padahal ini adalah fungsi untuk monitoring seberapa efektif kita bekerja ini atau seberapa efektif kita menjalankan strategi, kemudian sudah sejauh mana strategi ini atau kita berjalan sudah sejauh mana kita berjalan, kurang berapa targetnya, gitu kan? Apa yang harus kita perbaiki lagi di kemudian hari itu yang monitoring dan evaluasi ya Pak. Iya, itu harus dilakukan. Iya. Oke Pak. Ada tambahan lagi nggak Pak nih? Atau kita lanjut pertanyaan Sedikit berikutnya lagi Pak? ada tambahan. Oke Pak. Apa, Saya terkait proses ini ya. Penting buat teman-teman, istilahnya satu tim itu saling mengingatkan, punya rasa peduli dengan satu anggota tim. Ketika ada satu anggota tim itu bahasa lagi ngelender, maka teman yang lain mengingatkan. Ketika ada satu teman yang mencoba untuk melakukan fraud, maka temannya harus mengingatkan dari awal sehingga ataupun bisa membantu ya Pak? Atau bisa membantu, bukan membantu yang fraudnya, tapi membantu jalan keluarnya jangan sampai terjadi fraud ini, karena ini fraud ini akan berakibat di samping ke keluarga sendiri, ke tim ini semua akan mengenai tanggung rentengnya, sehingga penting juga agar tidak terjadi, maka saling mengingatkan dalam satu tim itu harus ada. Itu Mas. Oke. Nih rekan-rekan, banyak banget poin-poin dari Pak Amron ini. Kita kalau melihat target jangan lupa bikin strategi, plan yang jelas ya Pak. Iya. Breakdown, jangan langsung melihat dalam skala besar. Pasti berat, kita pun juga melihat skala besar berat ya Pak. Iya. Makanya kita pun melakukan breakdown. Per bulan, per hari seperti yang sudah ditentukan oleh Pak Amron. Itu benar teman-teman. Karena kita biar melihat sesuatu tuh kalau semakin kecil pasti kita bisa nih mencapai, tapi langsung besar ya Pak. Waduh, agak berat ini pasti. Itu teman-teman salah satu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak sama ini. Menurut Bapak gimana sih tanggapan Bapak ketika teman-teman nih udah mepet, sudah membuat strategi plan, mepet belum nih kecapai, mereka hanya kepikiran ini hanya fraud nih agar targetku bisa tercapai. Nah, menurut Bapak gimana nih menanggapi orang-orang yang alasannya mencapai target KPI dan alasannya sudah mepet tidak bisa melakukan apa-apa? Sama mungkin tambahan Pak, pesan-pesan Bapak sekalian nih untuk rekan-rekan yang melihat podcast ini, bagaimana kedepannya menanggapi KPI dan fraud nih? Gimana Pak? Mau nggak Pak? Oke, jadi begini ya, di akhir-akhir KPI gitu kan, kita sering kita belum tercapai ini satu komponen KPI itu kan, dan rasanya mungkin secara hitungan matematikanya KPI untuk komponen ini berat untuk dicapai, maka kita harus menggenjot untuk komponen KPI yang benar-benar kita bisa kendalikan, bisa sampai. Kita harus melampaui 120% gitu kan. Betul, KPI yang lain, komponen lain yang memang kita bisa genjot sampai 100% sehingga nanti kelebihan KPI yang 20% itu bisa menutup yang lain tidak tercapai ya Pak. Betul. Tetapi kembali lagi bicara KPI yang baru tahu tidak tercapai hanya di akhir-akhir ini. Maka ada beberapa mungkin kekurangan kita yang harus dilakukan adalah monitoring dari pergerakan dari bulan ke bulan itu memang harus benar dimonitoring, sehingga ketika kita merasa bahwa strategi yang sudah kita tetapkan itu tidak cocok, maka harus segera dirubah sehingga tidak terjadi lagi di akhir tinggal 1 bulan kita baru tahu nyadar ini nggak cocok, nggak tercapai itu mau tinggal mengejar 1 bulan maka ya kadang-kadang berat gitu kan. Iya betul Pak. Nah pada kondisi terakhirnya seperti itu memang kita harus mengejar KPI lain yang komponen lain yang bisa kita optimalkan 120%, maka kita kerja 120% hingga nanti diharapkan bisa menutup dengan yang lain ya. Yang lain gitu. Dan terakhir kalau pesan untuk teman-teman, KPI dirancang bukan untuk
fraud gitu kan. Jadi KPI memang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan bisnis kita sesuai dengan targetnya. Bukan untuk Sehingga pembenaran bukan fraud ya Pak. pembenaran fraud. Jadi KPI tidak ada hubungannya dengan fraud seharusnya. Iya, Tidak Pak, ada betul. berhubungan dengan fraud. Maka KPI bisa dicapai tanpa melalui fraud dengan syarat jadi strateginya jelas, kemudian ada peran pimpinannya untuk melakukan monitoringnya, evaluasinya gitu kan. Kemudian tadi pressure tadi yang sering teman-teman bilang pressure, padahal itu adalah fungsi dari pimpinan untuk memastikan bahwa semuanya telah bergerak sesuai dengan yang disepakati. Iya betul Pak. Itu. Kita harus Jadi- sepakat dengan apa sih KPI kita ya Pak? Betul, yang bergerak sesuai strategi yang disepakati gitu. Itu nanti jadi fraud bukan menjadi pembenar untuk pencapaian KPI. Tidak ada hubungannya. Oke Pak, terima kasih Pak Amron. Ini sangat poin penting teman-teman. Atau rekan-rekan sudah dengarkan langsung ya, atau mungkin yang tadi sedang melakukan apapun, mungkin saya sampaikan sedikit lah pesan-pesan dari Pak Amron ini. Jangan lupa memonitoring terkait KPI ya Pak. Iya. Karena mungkin ketika kita tidak monitoring, kita lihat tahun lalu, oke, ini bisa nih, ini bagus. Tapi ketika kita tidak monitoring di tahun ini dan ternyata buruk, kita nanti takutnya telat berubah strategi, begitu kan Iya, ya, Pak? betul. Oke. Kemudian untuk berikutnya, KPI itu tidak hanya satu rekan semua. Jadi KPI itu ada A, B, C. Jika A kita rasa sulit, kita coba kejar B dan C biar 120 untuk menutupi yang A. Kurang lebih begitu kan Pak? Iya. Karena sistemnya KPI itu kan bisa saling menutupi jika bisa tercapai 120 yang lain ya Pak. Jangan hanya terpaku pada satu KPI. Kita harus lihat semua komponen dan kita mencoba kejar ya Pak. Biar saling menutupi, kalau semuanya pun baik, makin baik juga lah ya Pak untuk targetnya. Oke, sekian mungkin dari podcast kami. Mungkin dari Pak Amron ada tambahan lagi atau Cukup. sudah cukup Pak? Cukup. Oke, mungkin dari Pak Amron sudah cukup. Ini sangat menarik sekali pembicaraan yang bukan hal yang rahasia lagi lah di kita. KPI dan jangan sampai KPI itu dijadikan alasan untuk fraud. Oke, semoga semua pembicaraan di podcast ini, pesan-pesan dan masukan ataupun pengalaman dari Pak Amron bisa jadi pembelajaran kita semua, dan rekan-rekan semua dapat, ini ada poin penting dapat diimplementasikan. Itu alhamdulillah lebih baik, karena agar kita ini bisa mencapai zero fraud di Kanwil 11 Semarang. Baik, dengan demikian berakhir sudah podcast kelima kali ini terkait KPI bukan alasan. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang sudah melihat dari awal sampai akhir. Mari kita jaga diri, jaga rekan dan keluarga, serta perusahaan yang kita cintai ini. Karena kalau kita tidak menjaga perusahaan kan sayang juga kan. Balik lagi di situ ya Pak Amron. Oke, semoga kedepannya kita bisa mencapai zero fraud. Salam akhlak, salam budaya resiko. Saya Tegar selaku host dan tim podcast Kanwil Semarang pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.